Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar daripada kitab Kolose, pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Eksposisi pada hari ini mengambil subtema ucapan syukur dan doa. Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus memimpin kita di dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang telah mengaruniakan firman bagi gereja-Mu, memimpin, mengarahkan kehidupan gereja Tuhan untuk menggenapkan rancangan kekal Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi maupun komunal. Kami berdoa pada pagi hari Sabat ini, biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami, menyertai kami dalam pendengaran akan firman Kristus, mengubahkan pikiran dan hati kami, dan mengarahkan jiwa kami untuk berpadanan dengan firman Kristus. Kami berdoa, biarlah Engkau memimpin kami di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca surat Kolose pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 secara bergantian. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Kolose adalah jemaat yang didirikan bukan oleh Paulus tetapi oleh seorang awam yang bernama Epafras. Dari Epafraslah Paulus mendengar kabar mengenai jemaat Kolose. Dan surat Kolose ini ditulis oleh Paulus dengan bantuan Timotius sebagai sekretarisnya dari dalam penjara di Roma sekitar tahun 62 Masehi. Dari manakah Epafras memiliki relasi dengan Rasul Paulus? Kalau kita membaca di dalam surat Kolose, kita tidak menemukan secara eksplisit bagaimana relasi yang terbentuk antara Paulus dengan Epafras. Tapi kalau kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-10, sangat mungkin Epafras adalah seorang dari Kolose yang pergi ke Efesus untuk mendengar pengajaran daripada Rasul Paulus. Kalau kita mengingat di dalam catatan daripada Kisah Para Rasul, Paulus melayani di Efesus selama kira-kira 2 sampai hampir 3 tahun. Di dalam perjalanan misi yang ketiga, Paulus ada di Efesus. Dan di dalam kurun waktu itu Epafras datang ke kota Efesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan disitulah Epafras bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus di bawah penginjilan daripada Rasul Paulus. Sejak saat itu Epafras bukan kemudian diamkan saja
berita Injil yang dia dengar. Tetapi setelah dia dengar firman itu, dia kembali ke kotanya di Kolose, dan kemudian dia mulai merintis jemaat Tuhan di sana. Di sini saudara dan saya melihat bagaimana peranan daripada seorang awam di dalam pelayanan perintisan jemaat Tuhan. Tidak selalu jemaat Tuhan itu dibangun oleh para rasul atau oleh hamba Tuhan. Tetapi bisa saja Allah memakai orang-orang awam yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian mereka lah yang dipakai Tuhan untuk mendirikan mata jemaat. Seperti contohnya jemaat Kolose ini. Nah, dalam peristiwa penulisan surat Kolose ini dimotivasi atau didorong oleh suatu pergumulan yang Paulus dengar daripada Epafras ketika Epafras datang mengunjungi Paulus di Roma. Dan Epafras menceritakan apa yang menjadi pergumulan daripada jemaat Tuhan. Pergumulan itu adalah pergumulan yang bersifat doktrinal, di mana mereka di dalam jemaat itu bergumul dengan filsafat Yunani dan khususnya Gnostisisme. Gnostisisme adalah aliran atau gerakan yang mencoba melihat penyataan Allah itu secara eksklusif diberikan kepada kelompok orang yang eksklusif, yang mengutamakan intelektualisme. Tetapi sekali lagi, mereka kehilangan apa yang disebut dengan iman kepada Kristus, kesatuan dengan Kristus. Iman, kasih, pengharapan tidak ada pada mereka. Karena mereka menganggap diri mereka eksklusif. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pewahyuan khusus daripada Tuhan. Tapi ketika kita membaca daripada surat Kolose, Paulus mengatakan bahwa penyataan diri Allah di dalam Kristus itu diberikan kepada semua orang, dan tidak hanya diberikan kepada kelompok khusus saja atau untuk melayani intelektualisme kita. Gnostisisme atau filsafat Yunani ini saudara menganggap dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini, Tuhannya itu lebih rendah. Sehingga ketika Paulus berbicara mengenai supremasi Kristus, Paulus menekankan bahwa Kristus adalah pencipta dan penyelamat. Kristus sebagai pencipta tidak lebih rendah daripada pekerjaan dia sebagai penyelamat. Sehingga di sini Paulus menekankan mengenai Allah yang pencipta tetapi juga adalah Allah penyelamat. Allah pencipta tidak lebih rendah daripada Allah yang menyelamatkan. Jadi di sini saudara saya bisa lihat bagaimana ketika Paulus menulis surat Kolose dengan memberikan doktrin yang begitu kental tentang kristologi, ini merupakan perlawanan kepada pengajaran sesat yang muncul di dalam gereja. Kemudian dalam pengaruh filsafat Yunani juga mereka menganggap bahwa dunia materi adalah jahat, tetapi dunia roh adalah suci. Karena itu jiwa itu semacam terperangkap atau dipenjara di dalam tubuh ini yang jahat. Karena itu kematian dilihat sebagai kelepasan bagi jiwa daripada tubuh yang jahat itu. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang tidak benar, sehingga ketika surat Kolose membicarakan tentang bagaimana Kristus menciptakan alam semesta ini, dia menceritakan mengenai keindahan ciptaan Allah, baik materi maupun non materi, baik materi maupun yang rohani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sekali lagi Paulus tulis dengan latar belakang ada persoalan doktrinal. Dan bahkan Gnostisisme atau filsafat Yunani itu mengajak jemaat Tuhan untuk melakukan asketisme, semacam praktik untuk mendekat kepada Allah. Asketisme adalah suatu tindakan untuk kemudian membuat penyiksaan terhadap diri, kepada tubuh ini, untuk supaya makin dekat dengan Tuhan. Ya, ini adalah suatu ajaran yang sekali lagi menyesatkan. Dan Epafras sebagai seorang awam, dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dia tahu bahwa masalah ini harus diselesaikan oleh seorang teolog, seorang hamba Tuhan, yang dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Selain daripada Gnostisisme yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, jemaat Kolose juga diserang oleh Yudaisme. Kita tahu bahwa Yudaisme adalah ajaran yang mencoba mencampur adukan iman kepada Kristus saja sebagai keselamatan yang Allah berikan dengan segala tindakan manusia, ketaatan manusia yang mencoba untuk menjadi alat mencapai keselamatan. Jadi iman saja kepada Kristus tidak cukup. Harus tambah dengan seperangkat ketaatan kepada aturan-aturan perjanjian lama yang sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Misalnya sunat. Misalnya makanan yang halal, haram harus dijauhi, halal harus dimakan. Misalnya aturan-aturan sabat itu kembali ditegakkan untuk apa? Untuk sebagai prasyarat mencapai keselamatan. Selain daripada Injil kepada iman kepada Injil Yesus Kristus.
Saudara, ini adalah suatu sinkretisme yang terjadi di dalam kehidupan daripada jemaat Tuhan, karena serangan-serangan demikian sekali lagi membutuhkan teologi yang benar untuk memberikan filter, memberikan saringan yang jelas kepada ajaran-ajaran sesat yang sangat mungkin muncul di dalam kehidupan daripada jemaat Tuhan. Ajaran yang lain yang kemudian menyerang kehidupan daripada jemaat Tuhan adalah kepercayaan lokal orang-orang kafir yang ada di sekeliling daripada jemaat Kolose. Orang-orang kafir itu percaya bahwa malaikat itu adalah penolong dan pelindung mereka daripada hal-hal yang jahat. Tentu kita percaya bahwa malaikat juga adalah utusan Tuhan untuk kemudian melayani gereja Tuhan. Itu kita percaya. Tetapi di sisi yang lain, kalau mengkultuskan malaikat, ini adalah penyembahan berhala. Masalahnya adalah orang lokal yang kafir itu mencoba untuk menarik jemaat Tuhan dan membawa mereka untuk mengkultuskan malaikat dan membuang Kristus daripada kehidupan mereka. Selain itu, orang-orang lokal yang kafir ini juga mengajak jemaat Tuhan supaya hidup di dalam keadaan yang magis. Mereka percaya penyihir sebagai orang yang superior dalam hal rohani, dan kemudian mereka mengarahkan jemaat Kolose untuk melakukan semacam ritual-ritual untuk melindungi diri mereka daripada roh-roh jahat dan melepaskan mereka daripada penderitaan. Saudara, sinkretisme yang demikian sangat mungkin terjadi dalam gereja. Bukan saja gereja Kolose, tapi gereja sepanjang zaman. Di dalam gereja sangat mungkin terjadi pencampuran antara iman Kristen dengan adat istiadat manusia, dengan ajaran-ajaran kafir, dengan bidat-bidat yang menyelubungi diri mereka, menutupi diri mereka seolah-olah mereka Kristen, tetapi sesungguhnya bukan Kristen. Contoh salah satu kebiasaan kami yang ada di NTT, saya pernah dapat praktik itu ketika kami masih kecil. Orang tua kami itu meletakkan Alkitab di bawah bantal kepala kami waktu kami tidur. Terus saya pernah tanya, kenapa Papa taruh Alkitab di bawah bantal kepala? Supaya Tuhan Yesus melindungi kamu. Saya bilang, kalau misalnya Alkitabnya diambil, Tuhan Yesus nggak melindungi saya lagi dong. Karena perlindungan bergantung kepada Alkitab itu ditaruh di bawah bantal kepala. Jadi ini yang disebut dengan mitos-mitos yang masuk di dalam kehidupan daripada gereja Tuhan, individu-individu umat Tuhan, dan kemudian itu kita anggap sebagai suatu kebenaran yang kita praktikkan. Padahal itu adalah kesesatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sayang sekali bahwa kekristenan di dalam zaman ini pun seringkali sekali lagi mencampur adukan iman Kristen dengan perkara-perkara yang bukan Kristen. Tapi kita anggap itu sebagai Kristen. Dan karena itu saudara dan saya memperhatikan bahwa Rasul Paulus digerakkan oleh persoalan yang demikian, maka dia menulis surat ini kepada jemaat Tuhan di Kolose. Di dalam pasal pertama ayat yang pertama, Paulus berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Apa yang mau ditekankan oleh Paulus di sini? Paulus menekankan mengenai otoritas rasuli. Otoritas rasuli adalah otoritas yang diberikan oleh Kristus kepada gereja. Otoritas rasuli adalah otoritas yang tidak bisa digantikan oleh otoritas yang lain. Otoritas rasuli adalah menjadi dasar daripada gereja. Sehingga seluruh penilaian, seluruh ujian kepada segala bentuk ajaran gerejawi harus diuji berdasarkan otoritas rasuli. Seluruh pengajaran hamba Tuhan, kalau tidak didasarkan kepada otoritas rasuli, maka itu pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Otoritas rasuli adalah sesuatu yang berasal dari Kristus, ditunjuk oleh Kristus, dan menjadi fondasi bagi berdirinya gereja perjanjian baru. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penting sekali Epafras datang dan memberitahukan masalah ini kepada Paulus. Epafras seorang awam tidak punya otoritas ini. Otoritas ini diberikan Kristus kepada rasul yang dipilih oleh Kristus, dan rasul tersebut diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menuliskan surat-surat kepada kita, dan kita menerimanya di dalam bentuk yang sudah dibakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus menegaskan bahwa otoritasnya adalah berasal dari Kristus sang kepala gereja. Karena itu Paulus berhak untuk berbicara kepada jemaat Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Kolose tidak didirikan oleh Paulus. Kolose didirikan oleh Epafras. Bahkan kemungkinan Paulus tidak pernah jumpa dengan jemaat Kolose. Lalu atas dasar apakah Paulus menulis surat ini?
dasarnya adalah otoritas daripada Kristus. Karena Kristus memanggil dan mengutus Paulus untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi, maka berdasarkan otoritas itu, dia menuliskan surat. Di sini saudara dan saya melihat betapa tanggung jawab Paulus sebagai seorang rasul Kristus. Dari penjara, dia tidak pikir dirinya sendiri. Dia tidak pikir penderitaannya dia. Tapi dia pikir pertumbuhan iman jemaat. Dia pikir pergumulan jemaat. Dia pikir bagaimana menyelesaikan pergumulan itu. Dia mendoakan pergumulan jemaat. Karena apa? Karena dia bertanggung jawab kepada sang kepala gereja yang mengutus dia untuk memelihara, menggembalakan umat Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang sejati adalah hamba Tuhan yang memperhatikan kebutuhan jemaat. Dia adalah utusan daripada Kristus, tetapi dia memperhatikan pertumbuhan jemaat dan termasuk di dalamnya adalah masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Seorang hamba Tuhan perlu tahu masalah apa itu. Entah itu masalah praktika, entah itu masalah doktrina. Mengapa saudara? Karena seorang hamba Tuhan diberikan otoritas daripada Tuhan berdasarkan firman Allah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu saudara, ketika Paulus menegaskan otoritas dia, ini otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Otoritas rasul yang menjadi dasar gereja Tuhan. Di sisi yang lain, saudara dan saya melihat bagaimana keluasan hati daripada seorang gembala, yaitu Paulus. Cinta kasihnya yang besar, perhatiannya yang besar kepada jemaat Tuhan. Maka ketika saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, dia membuka tulisan ini bukan dengan mempretelin satu-satu persoalan daripada jemaat Kolose, tapi dia memulai dengan ucapan syukur. Apa yang sedang dinikmati, dilihat, disyukuri oleh Paulus melalui cerita Epafras tentang jemaat Kolose. Setiap jemaat, kalau saudara membaca di dalam surat-surat Paulus, memiliki karakteristik yang unik. Korintus punya masalah sendiri, Galatia punya persoalan sendiri, Kolose juga begitu, Efesus juga begitu. Masing-masing punya masalah, masing-masing punya ciri karakteristik yang berbeda-beda. Dan ketika Paulus menyapa mereka, Paulus memberikan surat kepada mereka, itu sangat kontekstual dengan keberadaan mereka. Yang menunjukkan Paulus adalah seorang yang mengenal betul keberadaan jemaatnya. Sehingga bagaimana dia menyikapi, menyapa, menyampaikan suratnya, itu menunjukkan isi hati dia sebagai seorang hamba Tuhan. Maka mari kita mulai melihat ucapan syukur yang Paulus berikan kepada Tuhan karena melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Ucapan syukur, kata mengucap syukur di dalam ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada kita bahwa hati Paulus, di dalam hatinya ada jemaat Tuhan. Dia selalu ingat jemaat. Dia selalu mendoakan jemaat. Ini hamba Tuhan hati luar biasa, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada jemaat. Dan dia mengatakan, aku mengucap syukur. Kata mengucap syukur saudara dalam bahasa Yunani, eukaristeo. Eukaristeo atau kita bilang ekaristi. Istilah yang biasa digunakan di dalam Roma Katolik. Ekaristi. Apa maksudnya ekaristi? Ekaristi berbicara mengenai 3 inti ucapan syukur. 3 inti ucapan syukur yang merupakan karakteristik daripada ucapan syukur Kristen yang sejati. Yang pertama, ucapan syukur itu adalah ucapan syukur yang ditujukan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ekaristi, ucapan syukur akan selalu ditujukan kepada Tritunggal. Tidak pernah ucapan syukur itu ditujukan kepada yang lain atau ditujukan kepada diri manusia, tetapi ucapan syukur selalu ditujukan kepada Tritunggal saja. Dan menariknya, ketika saudara membaca surat-surat Rasul Paulus, bahkan sampai kepada berkat Rasul Paulus bagi jemaat, dia selalu memberikan berkat atau mengucap syukur dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, ini menunjukkan karakteristik daripada ucapan syukur orang percaya. Tidak ada satu bagian daripada kehidupan manusia yang dimana tidak dikembalikan bagi hormat, kemuliaan Allah Tritunggal. Ekaristi juga berbicara mengenai dasar mengapa kita bersyukur.
Bukan saja tujuan syukur kita kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi mengapa kita bersyukur? Dasarnya apa? Karya Allah Tritunggal dalam kehidupan umat Allah. Karya Allah Tritunggal yang diurai satu persatu oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, lalu sampai dengan ayat yang ke-14. Paulus menguraikan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan umat Allah. Dan Paulus bersyukur, walaupun dia di dalam penjara, tetapi Allah bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia ketemu, tetapi Allah bekerja di sana. Ekaristi juga berbicara mengenai Injil yang diberitakan kepada jemaat Tuhan, dan Injil itu bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah-buah yang kekal dalam kehidupan jemaat Tuhan. Paulus bersyukur untuk 3 hal ini. Dia bersyukur kepada Tritunggal, dia bersyukur karena karya Allah Tritunggal, dan dia bersyukur karena Injil yang diberitakan di dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita merenungkan kehidupan kita gereja hari ini, apa inti ucapan syukur kita? Kadang-kadang kita mengucap syukur karena Allah memberkati kita dalam pekerjaan, dalam studi, dalam masa depan kita, dalam rumah tangga kita. Apakah itu ucapan syukur yang baik-baik? Tapi ingat, ucapan syukur itu tidak boleh keluar dari 3 inti ucapan syukur ini. Ditujukan kepada Tritunggal, berdasarkan karya Allah Tritunggal, dan karena Injil. Mengapa Allah memberkati kita itu semua? Itu bukan semata-mata untuk kepentingan saudara dan saya. Itu dikembalikan kembali kepada Tritunggal saja, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini sesuatu yang sekali lagi pengagungan kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan di kota Roma, dia melihat pekerjaan Allah yang begitu besar di dalam jemaat Tuhan. Dan itu tidak bisa tidak, Paulus harus bersyukur. Ada 5 bagian yang diuraikan oleh Paulus sebagai ucapan syukur dia kepada Allah Tritunggal, berdasarkan karya Allah Tritunggal, dan karena Injil yang telah diberitakan. Ada 5 hal yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Pertama, iman. Kalau kita membaca di dalam ayat 2 dan ayat yang keempat, mari kita lihat Kolose pertama ayat 2 dan ayat yang keempat. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus, yang kudus dan yang percaya dalam Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Lalu ayat yang keempat, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Imanmu dalam Kristus, percaya dalam Kristus. Ucapan syukur daripada Rasul Paulus yang pertama adalah karena jemaat Tuhan telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu terakhir kali bersyukur untuk iman yang Allah berikan. Iman ini adalah dasar untuk saudara dan saya mengalami kesatuan dengan Kristus. Suatu kesatuan yang kekal. Kesatuan yang menyebabkan engkau dan saya menjadi milik Kristus selama-lamanya. Kesatuan yang menyebabkan saudara dan saya menikmati anugerah demi anugerah, berkat demi berkat di dalam Kristus. Pemilihan kekal Allah terrealisasi dalam Kristus. Penebusan, kemudian pendamaian, pengampunan dosa, dan semua berkat-berkat yang Allah karuniakan kepada kita, pengadopsian sebagai anak-anak Allah. Saudara, semuanya itu diberikan di dalam Kristus, dan itu hanya bisa kita miliki jika engkau memiliki iman di dalam Kristus. Tanpa iman tidak ada kesatuan dengan Kristus. Tanpa iman kita bukan milik Kristus, tapi milik dosa dan iblis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi ucapan syukur yang besar dalam kehidupan Paulus. Betapa tidak dia melihat pekerjaan Allah, karya Allah, dan buah daripada Injil di dalam iman daripada orang-orang percaya. Bapak Ibu, saya percaya ketika engkau ada di dalam jemaat Tuhan, gereja lokal kita, hal yang saudara dan saya harus perhatikan adalah apakah gereja itu memiliki iman kepada Kristus. Jika gereja itu tidak memiliki iman kepada Kristus, itu bukan gereja. Ketika saya mengajar MPK Agama, saya berjumpa dengan banyak anak-anak mahasiswa dari berbagai latar belakang.
agama, kepercayaan, iman mereka. Dan salah satu yang ada di antara kami itu datang daripada salah satu pendeta yang sudah mengajarkan ajaran yang sesat, Erastus Sabdono. Dan ketika dia mendengarkan pengajaran mengenai iman Kristen dan dasarnya adalah kristologi yang begitu kokoh, di situ mereka terkejut karena melihat, kok beda ya? Ajaran yang disampaikan di dalam Alkitab kok beda dengan apa yang kami terima di dalam gereja kami. Kemudian saya katakan begini, mari kita coba berpikir mengenai firman ini secara logis. Kemudian saya memberikan beberapa perumpamaan kepada mereka, dan kemudian saya mengajak mereka menganalisa, dan mereka menyimpulkan sendiri menyimpulkan berdasarkan analisa terhadap firman Tuhan. Mereka katakan, ternyata yang kami pikir iman kepada Kristus selama ini kami pikir itu benar, ternyata nggak benar ya Bu Grace ya. Dan hari itu mereka baru tahu. Ketika mereka dibukakan tentang bidat-bidat yang ada dalam kristologi, dan mereka berpikir, ternyata yang selama ini saya anggap benar, ternyata pikiran saya ada dalam bidat itu. Saya bilang, ternyata saudara dalam kekristenan, tapi saudara menghidupi Kristen yang bidat. Itu bukan Kristen. Saudara, ini yang saya mau katakan, bahwa iman menjadi sesuatu fondasi yang begitu kokoh bagi kita. Dan kita harus mensyukuri jika saudara punya iman. Kesatuan dengan Kristus menyebabkan engkau dan saya menjadi miliknya, dan membuat engkau dan saya juga disatukan bukan saja dengan Kristus, tetapi juga dengan umat Tuhan lainnya. Sebagai satu keluarga Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yang berarti bahwa kita telah masuk sebagai anak-anak terang, dan kita juga menjadi satu keluarga dengan semua orang percaya, baik orang percaya perjanjian lama, perjanjian baru, dan di sepanjang zaman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika iman itu mempersatukan kita dengan Kristus, itu dikatakan oleh Roma, Paulus bilang, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada Kristus. Mautkah? Sakit penyakitkah? Ataukah bencana? Malapetaka? Tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada Tuhan. Mengapa? Karena iman menjadi dasar bagi saudara dan saya untuk tetap terikat kepada Kristus. Dalam goncangan, dalam keadaan apapun, saudara dan saya tetap stabil dalam iman kita. Bukan karena kita, tapi karena Kristus yang telah mempersatukan kita dengan dirinya melalui iman. Bapak Ibu, itu menjadi jaminan yang begitu kokoh bagi setiap engkau dan saya. Ketika engkau dan saya berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Misalnya seperti Rasul Paulus, ketika dia ada di dalam penjara di Roma. Apa yang menyebabkan dia bisa bertahan? Apa yang menyebabkan dia masih bisa bertekun dalam seluruh ketaatan kepada Allah dan firman-Nya? Apa yang membuat dia masih bergairah untuk pergi dan memberitakan Injil walaupun dia dipenjarakan? Iman, saudara. Iman yang membuat dia melakukan itu semua. Kesatuan dengan Kristus yang menyebabkan dia tidak terpisah dengan Kristus. Dan itu juga yang menggairahkan dia untuk pergi dan memberitakan Injil. Dan iman seperti ini ada di dalam jemaat Kolose. Sehingga Paulus bersyukur bukan karena perkara-perkara lahiriah, tetapi perkara rohani yang sudah diberikan Tuhan. Suatu pekerjaan yang diberikan Allah khusus bagi umat pilihan Tuhan. Kedua, ucapan syukur daripada Rasul Paulus adalah berkaitan dengan kasih Allah yang dinyatakan di dalam relasi persaudaraan, mutual love yang ada di dalam kehidupan daripada jemaat Kolose. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-8, Paulus berkata, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Lalu di dalam ayat yang ke-4 dikatakan bahwa dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Yang berarti bahwa jemaat ini bukan saja menerima kasih yang bersifat supranatural dari Kristus, tetapi kasih itu menawan jiwa mereka. Kasih itu mengikat hati mereka sedemikian rupa sehingga mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Semua orang kudus, yang berarti tidak dibatasi oleh jemaat lokal saja, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka menyatakan kasih-Nya. Kalau dengan demikian, saudara, maka gereja Tuhan bukanlah gereja yang dingin harusnya.
Gereja yang memiliki iman di dalam Kristus adalah gereja yang memiliki kasih supranatural daripada Kristus. Jika Kristus mengasihi gereja dengan mengorbankan nyawanya bagi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama kita satu dengan yang lain, mutual love. Maka gereja tidak boleh seharusnya menjadi gereja yang beku, dingin di dalam relasi. Kadang-kadang kita ketemu orang sudah bersenggolan pun kita nggak tahu namanya. Yang satu nggak mau tanya namanya, yang lain juga nggak mau tanya namanya. Pokoknya lihat-lihatan saja, tapi nggak tahu nama. Begitu masuk gereja, pokoknya dia dan Tuhan saja, dia dan Tuhan. Dia nggak mau peduli sesamanya. Yang penting dia dapat firman, keluar dari ruang ibadah, selesai. Dia nggak mau tahu tentang siapa di sekeliling dia. Ini susah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita punya gereja yang seperti ini, bukan gereja yang seharusnya. Gereja yang seharusnya adalah gereja yang menyatakan kehangatan cinta kasih Allah. Termasuk saudara mengenal satu dengan yang lain. Mengenal kebutuhan pribadi lepas pribadi. Bagaimana saudara bisa mendoakan sesamamu kalau saudara tidak mengenal pergumulan dia? Bagaimana saudara bisa memberikan Injil kepadanya, memberikan konseling kepadanya, kalau saudara sendiri tidak pernah tahu siapa nama dia, tinggal di mana dia, orang tuanya, anaknya siapa, lalu kemudian bagaimana kehidupan dia, kita nggak tahu. Pokoknya masing-masing hidup sendiri-sendiri. Ini bukan gereja, saudara. Gereja yang sejati seperti jemaat Kolose. Mereka mengasihi dalam roh. Dalam roh, saudara, itu berarti mereka mengasihi di dalam kasih yang berasal daripada pekerjaan Roh Kudus. Sehingga ini kasih yang tidak dibuat-buat. Ini bukan kasih yang pura-pura, saudara. Paulus pernah berkata, hendaklah engkau mengasihi dengan tidak pura-pura. Kenapa? Karena kita bisa pura-pura, saudara. Di dalam relasi kita banyak sekali manipulasi. Kalau saya pakai istilah itu basa-basi kebasian. Karena sebenarnya nggak perlu basa-basi begitu kan ya. Ya apa adanya kita begitu. Dengan begitu orang bisa mengenal kita apa adanya. Dengan begitu juga Tuhan bisa menolong kita melalui rekan kita. Atau kita bisa menolong rekan kita juga dengan cara kita mengenal dia apa adanya. Kasih membuat saudara dan saya tidak perlu menutup-nutupi diri kita, menyembunyikan sesuatu pada diri kita. Kasih itu membuat kita membuka diri, memberi diri kepada sesama. Begitu juga sesama memberi diri bagi kita. Mutual love, saudara. Ada suatu hal yang saudara dan saya lakukan demi untuk kepentingan sesama kita supaya kehendak Allah tergenapi. Di dalam pelayanan Purwokerto kemarin, saya tahu bahwa ada orang-orang yang sudah siap untuk jadi pengkhotbah awam, tapi terpaksa tidak bisa dijadwalkan sebagai pengkhotbah awam demi untuk memberi ruang bagi temannya yang lain, rekannya yang lain untuk menjadi pengkhotbah awam. Kadang dia cuma jadi transportasi saja, padahal dia sudah bersiap-siap untuk menjadi pengkhotbah awam, tapi dilakukan dengan sukacita. Ini adalah suatu gambaran yang kita sebut sebagai mutual love. Praktis sekali, tetapi mengapa kita bisa memberi diri seperti itu? Mengapa kita mau rela beri ruang bagi orang lain, lalu kita yang kemudian melayani bagian yang lain? Padahal kita sudah siap untuk masuk ke ruang itu, tapi untuk rekan kita, untuk teman kita, kita beri ruang itu. Saudara, ini adalah suatu penyangkalan diri yang menggambarkan cinta kasih. Kasih menggerakkan saudara untuk memberi diri bagi orang lain. Kasih menggerakkan saudara untuk mengasihi satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain. Maka ketika Paulus melihat Kolose, Paulus bersyukur sekali. Banyak orang bersaksi bahwa jemaat Tuhan yang di Cikarang ini adalah jemaat Tuhan yang punya satu karakteristik, kasih. Bukan cuma saya, tetapi banyak orang yang pernah di Cikarang, termasuk mahasiswa praktik, mereka akan selalu merindukan ketika mereka datang, mereka disambut dengan hangat. Tentu ini sesuatu yang punya karakteristik yang positif. Dan ketika kita pergi di dalam gereja lokal yang lain juga punya karakteristik tersendiri. Tapi kita bersyukur karena kita jemaat Tuhan punya iman kepada Kristus. Tapi kita nggak stop sampai di situ. Iman itu nyata dalam kasih kita, mutual love, sesuatu yang sangat indah, sehingga kasih persaudaraan menjadi tempat di mana kasih Allah yang kekal itu terekspresi. Ketiga, ucapan syukur daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan adalah terkait dengan pengharapan. Ada iman, ada kasih, ada pengharapan. Kita lihat di dalam ayat yang kelima. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil.
Ada orang yang mengatakan bahwa pengharapan orang Kristen itu pengharapan utopis. Sesuatu yang ngomong kosong sebenarnya. Seperti candu saja. Orang Kristen punya agama itu seperti candu saja, yang mencoba untuk kemudian membuat kita itu terbuai dengan satu tawaran, satu janji-janji manis yang sebenarnya itu tidak memiliki dasar dan tidak terjadi. Tapi apakah pengharapan yang dibicarakan oleh Alkitab adalah suatu pengharapan utopis? Suatu pengharapan yang tidak punya arti, sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu candu saja, suatu janji-janji manis yang tidak terjadi, saudara. Saya kutip seorang teolog berkata begini, pengharapan Kristen adalah pengharapan yang ya dan amin. Mengapa? Karena pengharapan Kristen didasarkan kepada pekerjaan Allah di dalam sejarah penebusan. Pengharapan Kristen mengapa ya dan amin? Kenapa pasti terjadi? Itu bukan sebuah rekayasa, itu bukan sebuah candu bagi manusia, tetapi itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Karena apa? Karena didasarkan kepada janji Allah yang sudah digenapi dan akan tergenapi nanti. Penciptaan alam semesta, karya penyelamatan Kristus, pemeliharaan Allah atas seluruh alam ciptaan ini. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam sejarah. Karena Allah telah bekerja dalam sejarah, maka itu menjadi bukti, landasan bagi kita untuk memiliki pengharapan ke depan. Bahwa pengharapan yang akan datang pasti terjadi sama seperti yang sudah dia kerjakan di dalam sejarah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan ini dikatakan oleh Paulus, disediakan bagi kamu di sorga. Disediakan bagi kamu di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disediakan Allah bagi kamu di sorga? Yang disediakan Tuhan pertama-tama adalah kebersamaan kita, persekutuan kita dengan Kristus untuk selama-lamanya di sorga, di dalam langit bumi yang baru. Allah menjanjikan bahwa suatu saat nanti kita akan berjumpa muka dengan Kristus. Hari ini kita tidak jumpa Kristus secara fisik. Dia hadir melalui rohnya dan firman. Tetapi suatu saat nanti Allah sediakan persekutuan yang kekal, di mana kita berjumpa muka dengan Kristus, menikmati kehadiran Kristus, menikmati persekutuan dengan Kristus yang tidak pernah berakhir. Mungkin saudara berpikir surga mungkin membosankan. Tapi jangan lupa, Kristus adalah pencipta alam semesta. Kristus juga adalah penyelamat. Dia yang mencipta alam semesta ini membawa saudara masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Di sana ada Dia. Dan ketika saudara berelasi dengan Dia terus-menerus, berarti saudara juga berelasi dengan karyanya. Dan karyanya itu nampak di dalam ciptaannya yang baru. Dan di dalam ciptaan yang baru itu, kita umat Allah yang juga termasuk dalam ciptaan yang baru, satu persekutuan keluarga besar, umat Allah hadir bersama-sama di dalam kerajaan anaknya. Bukankah ini adalah sesuatu yang begitu indah yang kita nikmati di sorga nanti? Kita berjumpa dengan Kristus, menikmati karya-karya ciptanya, dan kemudian kita juga menjumpai umat Allah di sana. Dalam kesatuan keluarga Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hal yang begitu indah karena kemuliaan yang disediakan oleh Allah itu bukan soal sorga, tapi soal kita berjumpa dengan Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini yang kita inginkan dalam kehidupan kita, yang kita ucap syukur di hadapan Tuhan, itu semata-mata perkara-perkara lahiriah saja, dan tidak memiliki hubungan dengan urusan Kristus, berjumpa dengan Kristus, persekutuan dengan Kristus, bagi saya ini suatu kegagalan. Ucapan syukur kita nggak sampai kepada apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mau saudara dan saya menikmati hari ini, menikmati berkat hari ini, kalau kita pakai istilahnya John Calvin, sebagai cicipan bagi berkat yang jauh lebih besar yang akan datang, yang diberikan Allah di sorga nanti. Dan berkat yang lebih besar itu apa? Semua berkat lahiriah, semua berkat karunia Allah yang hari ini kita nikmati hanyalah cicipan saja dari berkat surgawi yang Allah berikan, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih agung, jauh lebih mulia dari hari ini.
Dan itu dimulai daripada apa? Persekutuan kita dengan Kristus hari ini yang nanti disempurnakan di akhir zaman. Kita jumpa Kristus. Keindahan Kristus itu membuat saudara dan saya terpikat kepadanya sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa. Kita harus terus bersyukur dan terus bersyukur kepada Dia. Ini adalah suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada gereja. Dan harusnya gereja Tuhan, saudara, ketika bersyukur, saudara, kita harus mengaitkan ucapan syukur kita dengan Kristus dan apa yang disediakan Allah di dalam Kristus pada waktu yang akan datang. Pengharapan. Pengharapan ini juga berkaitan dengan apa yang Kristus kerjakan bagi kita di dalam menyempurnakan kita sebagai gambar Allah yang sempurna. Hari ini saudara dan saya menjadi gambar-gambar Allah yang rusak. Tetapi oleh Kristus kita diubahkan. Kita diubahkan secara bertahap. Namun hari ini kita tidak mendapatkan kesempurnaan. Nanti ketika Kristus datang kembali, kita disempurnakan sebagai gambar Allah yang kudus adanya. Karena itu ketika saudara dan saya membaca kitab Kolose nantinya, kita akan ketemu di dalam ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalimat ini adalah kalimat yang mengantisipasi daripada ucapan syukur Paulus. Paulus memberikan ucapan syukur karena ada pengharapan yang ada dalam diri orang-orang percaya. Orang-orang percaya ketika berhadapan dengan dosa, bergumul dengan dosa. Misalnya ketika saudara melayani Tuhan, kita harus jujur bahwa kadang-kadang kita melayani Tuhan itu kan ya kadang-kadang ya saudara, semoga nggak sering. Kadang-kadang kan kita juga malas kan ya melayani Tuhan ya. Ketika kita tahu bahwa ketika kita melayani Kristus yang tak kelihatan itu, tapi seringkali hati kita juga malas. Hati kita juga bisa saja ngedumel dan seterusnya saudara, yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. Tapi Allah kita seringkali juga membentuk kita melalui hal-hal yang demikian dan mengubahkan kita perlahan demi perlahan untuk memiliki sukacita di dalam melayani Tuhan. Kemarin waktu saya pelayanan ke ibadah penghiburan salah satu jemaat di Pondok Indah, kemudian saya naik Grab. Di map saya lihat itu sekitar 33 menit jarak tempuhnya dari tempat kami ke lokasi ibadah penghiburan itu. Tapi waktu saya berangkat bukan 33 menit, 2 jam perjalanan. Saya emosi, jengkel saya. Dari jam 4 saya berangkat, tiba jam setengah 7, lewat 10 menit, jam 6.40. Padahal acara jam 5 sore. Ini saya nggak pernah pelayanan terlambat. Lalu itu mau masuk tol padat, di luar tol padat. Itu jalan penuh sekali. Sampai Pak sopir ini bolak-balik cari jalan tikus untuk bisa ke tempat itu. Tapi dia cari jalan tikus, kok saya lihat makin menjauh dari lokasi. Saya marahin sopirnya. Saya, Pak, Bapak tahu nggak saya ini mau pergi ibadah. Bukan mau main-main, Pak. Dia bilang, iya Bu, saya tahu Ibu mau pergi ibadah. Saya juga ini stres Bu, panik ini. Jadi dia panik, saya juga panik. Makin paniklah kita. Begitu sampai Pondok Cabe, dia tekan-tekan gas nggak jalan. Saya bilang, Pak, ini hati-hati Pak, ini kita tinggal sebentar lagi nih Pak. Tinggal 15 menit sampai lokasi. Iya Bu, saking paniknya, mobil mogok. Itu sudah jam 6 lewat. Waduh, saya stres sekali. Saya telepon Bapak yang mengadakan ibadah penghiburan. Saya bilang, Pak, saya minta maaf ini Pak, ini mobil mogok Pak, padahal itu sudah jam 6 lewat. Terus dia bilang, gak apa-apa, saya kirim sopir jemput. Saya bilang, jangan Pak, kalau Bapak kirim sopir jemput ini kita nggak nyampe-nyampe Pak, bisa jam 8, jam 9 malam ini baru selesai nih. Jadi saya naik Grab bike aja Pak. Jadi saya langsung pesan motor Grab, saya jalan. Sampai di sana keluarga bingung. Kenapa bingung? Karena mereka merencanakan 2 ibadah. Ibadah pertama jam 5 itu dipimpin dari Reform untuk keluarga saja. Ibadah kedua, karena dari keluarga mereka itu ada yang karismatik, mereka undang gereja karismatik. Persoalannya ibadah pertama sudah jam selesai. Masuk ibadah kedua kan, jemaat karismatik sudah tiba, pendetanya belum tiba, saya tiba duluan dari pendetanya. Jadi mereka bingung, ini gimana ambil keputusan ibadah yang mana nih, Reform atau karismatik begitu kan. Begitu pendeta sampai,
Pendetanya bijaksana, dia bilang begini, karena yang hamba Tuhan dari Reform sampai duluan, padahal saya sampai 10 menit saja lebih awal dari dia. Terus dia bilang, karena hamba Tuhan Reform sampai duluan, sudah firman hamba Tuhan Reform seluruh liturgi dari karismatik. Lalu saya WA Pak Tama, saya WA, ini kita jadinya ibadah gabungan. Terus Pak Tama bilang begini, asal kamu jangan jadi karismatik. Jadi waktu saya ikuti ibadah dari karismatik, ternyata mereka cukup cukup tertib dan tidak ada hal-hal yang kita perlu kritisi di dalam urusan ini begitu. Dan sampai kepada firman Tuhan, ada 2 anak daripada bapak yang berduka ini, dia bilang begini, waktu saya tiba dia bilang gini, Bu Grace, sepertinya ada rencana Tuhan, Ibu datang terlambat. Terus saya bilang, saya nggak tahu lah apa rencana Tuhan ini. Karena saya sudah stres luar biasa. Terus dia bilang gini, enggak, rencana Tuhan kemungkinan ini ibadah harus gabungan pertama. Kedua, kayaknya firman Tuhan nggak boleh cuma hanya untuk keluarga, Bu. Firman Tuhan harus untuk orang karismatik juga. Jadi waktu dia ngomong begitu, saya duduk, saya pikir-pikir lagi. Waktu sementara ibadah, benar juga kata anak-anak ini. Kayaknya benar kata anak-anak ini ya. Akhirnya hati saya tenang. Saya pikir, oh puji Tuhan lah. Ternyata mogok mobil itu punya maksud Tuhan. Supaya ada ibadah gabungan, Reform dan karismatik. Ya itu adalah sesuatu yang, ya Bapak Ibu kalau kita melayani ya, ada hal-hal yang Allah tuh kerja demikian begitu. Allah bisa bekerja dan mengubah sesuatu yang kita rasa itu sesuatu yang tidak baik. Bahkan saya ketika mobil mogok itu saya bilang ini pekerjaan setan. Saya bilang kalau ini pekerjaan setan Tuhan batalkan. Tapi Tuhan justru pakai kondisi itu untuk kemudian mengerjakan sesuatu yang saya sendiri tidak mengerti. Tapi Tuhan pakai 2 mulut anak muda ini untuk berbicara. Jadi saya lihat di sini bahwa ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, ada cara-cara kerja Tuhan yang membentuk saudara dan saya, bahkan menggunakan situasi-situasi yang tidak menyenangkan ini untuk kemudian kita mencapai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ubahkan itu untuk mencapai kehendak Tuhan. Tapi sekali lagi, kita tidak mencapai titik kesempurnaan pada waktu kita hidup di bumi ini. Sampai kita mencapai titik kesempurnaan ketika Kristus datang kembali, yang disediakan bagi kamu di sorga. Kita melayani gak ada lagi halangan. Kita melayani gak ada lagi mobil mogok. Kita nggak melayani, tidak ada lagi marah-marah karena urusan macet dan lain-lain. Kenapa? Karena kita telah disempurnakan oleh Tuhan. Tidak ada halangan daripada dosa-dosa untuk kita menikmati persekutuan dengan Kristus dan menikmati ibadah di dalam Kristus di hadapan hadirat Tuhan, melayani Tuhan dalam kesempurnaan kekudusan. Yang disediakan bagi kamu di sorga juga berbicara mengenai pengalaman kebangkitan dari antara orang mati. Kita disediakan semua berkat-berkat ini, yang mana hari ini tubuh kita menjadi debu tanah setelah mati. Tubuh kita yang mati di dalam laut dimakan oleh ikan-ikan, yang pecah di udara oleh karena misalnya naik pesawat dan pesawat meledak, hancur. Saudara bisa bayangkan butiran-butiran debu itu yang hancur itu lalu menjadi satu kesatuan tubuh yang utuh, hidup dengan jiwa yang telah disempurnakan. Tubuh yang disempurnakan disatukan untuk melayani Kristus, menikmati hadirat Tuhan. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi di luar Kristus. Pengalaman yang bagi orang-orang non-Kristen itu pengalaman omong kosong. Mana mungkin butiran-butiran debu kemudian dijadikan satu kesatuan tubuh yang utuh dalam kemuliaan. Tetapi justru pengharapan inilah yang diberikan kepada kita, dan Injil itu telah menyatakannya kepada kita. Sehingga pengharapan ini bukan candu. Pengharapan ini bukan suatu pengharapan yang omong kosong. Pengharapan yang pasti terjadi ya dan amin, karena Allah sudah membuktikan penggenapan perjanjiannya di dalam sejarah penyelamatan. Keempat, ucapan syukur daripada Rasul Paulus adalah berbicara di dalam ayat yang ke-6 mengenai universalitas dan efektivitas Injil Kristus. Universalitas dan efektivitas Injil Kristus. Mari kita baca ayat yang ke-6. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudara, di sini Paulus sedang menunjukkan bahwa Injil itu melampaui batas-batas geografi dan batas-batas rasial, Yahudi, non-Yahudi.
melampaui daripada jemaat Kolose, jemaat lokal, itu sampai ke seluruh dunia. Dan pada waktu Paulus itu hidup, saudara, kira-kira sudah 30 tahun lewat dari peristiwa Kristus itu disalibkan, bangkit, dan naik ke sorga. Dan sudah lewat juga daripada peristiwa Pentakosta. 30 tahun sudah lewat. Dan Injil ini sudah sangat luas menyebar di luar Yerusalem. Misalnya di Syria, Asia Kecil, Yunani, Italia, Mesir, Afrika Utara khususnya, Persia. Dan kemudian Paulus sangat mungkin ada penafsiran yang mengatakan bahwa ketika dia dipenjarakan di Roma dan kemudian dia mendapatkan kebebasan, dia pergi ke Spanyol untuk memberitakan Injil. Saudara, Paulus dipenjara dan ketika dia mengatakan bahwa Injil itu sudah sampai kepada seluruh dunia dan termasuk jemaat Kolose, menunjukkan bahwa Injil tidak bisa dipenjarakan. Injil tidak bisa dibelenggu oleh kuasa dosa, kuasa maut, bahkan dipenjarakan oleh Kaisar Romawi sekalipun Injil tidak terbelenggu. Hamba Tuhan dipenjarakan, tapi Injil tidak dipenjarakan. Bahkan Paulus berkata, melalui pemenjaraanku, melalui penderitaanku, Injil makin luas tersebar. Di sini saudara dan saya melihat betapa Paulus melihat bahwa kuasa Injil adalah kuasa yang tidak bisa dipadamkan dan dihambat oleh kuasa manusia ataupun oleh kuasa kegelapan. Menjadi jaminan juga bagi saudara dan saya ketika kita pergi memberitakan Injil. Waktu saudara berjumpa dengan tantangan-tantangan di lapangan, ketika saudara berjumpa dengan perlawanan-perlawanan, hambatan-hambatan di dalam pemberitaan Injil Kristus, saudara, hambatan-hambatan itu bukanlah sesuatu yang bisa membelenggu Injil atau merantai kuasa Injil. Tidak bisa. Bahkan penghambat-penghambat demikian seringkali dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menjadi batu loncatan untuk menggenapkan Injil. Bukankah seringkali Allah memakai penderitaan para martir supaya benih gereja itu makin bertumbuh dan berkembang? Darah para martir bukan menjadi alat untuk berhentinya Injil dan berhentinya pertumbuhan gereja, malah sebagai alat untuk berkembang biaknya gereja dan menjamurnya gereja dalam kerajaan Romawi. Saudara, ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Injil memiliki kuasa yang melampaui batas-batas geografi dan rasial. Injil itu adalah Injil yang menyelamatkan secara universal, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, dan Injil tidak bisa dipadamkan, dihambat oleh kuasa manapun. Pertanyaannya bagi kita, sampai sejauh mana Bapak Ibu bersyukur Injil ada di dalam gereja ini? Sampai sejauh mana kita berterima kasih kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih karena Injil diberitakan dalam gereja ini. Tuhan, terima kasih karena firman bertumbuh, berkembang, dan gereja makin bertambah-tambah jumlah jiwanya oleh karena Injil. Sampai sejauh mana saudara dan saya mensyukuri kehadiran Injil Kristus di dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Kadang-kadang semakin kita dengar Injil, semakin kita itu beku hatinya, semakin kita dingin kepada firman Tuhan. Ini anomali. Kalau saudara makin dengar firman, makin punya pengetahuan akan firman, tapi saudara tidak kemudian mengalami pertumbuhan, ini anomali. Kenapa bisa begitu? Atau saudara kehilangan ucapan syukur atas Injil. Saudara rasa itu biasa-biasa saja. Mungkin itu sesuatu yang tidak mengubahkan kita bahkan. Sesuatu yang mungkin saudara katakan, saya sudah pernah tahu itu, saya sudah dengar itu. Tapi sampai sejauh mana saudara mensyukuri bahwa Injil itu adalah Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menggempur habis segala kekerasan hati manusia, mengubahkan, menundukkan hati manusia dan menarik mereka kembali kepada Kristus. Harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur ini adalah ucapan syukur yang begitu besar daripada Rasul Paulus. Dia tidak saja bersyukur atas iman jemaat, atas kasih jemaat, atas pengharapan yang hidup dalam kehidupan jemaat, tapi juga universalitas dan efektivitas Injil Kristus yang bekerja dalam hidup jemaat dan secara luas bekerja dalam seluruh dunia ini. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ketika bahkan saudara melayani Tuhan di dalam ladang-ladang misi, contoh yang tadi kita doakan orang-orang Palestina di Arab, saudara harus berdoa supaya Tuhan buka pintu Injil di sana.
Sudah ada orang Kristen? Ada, tapi berapa orang Kristen di sana? Maka setiap sekali saudara dan saya berdoa, mengucap syukur, saudara, berdoalah, bersyukurlah karena Injil ada di sini. Injil itu adalah terang Allah yang mengubah budaya, mengubah seluruh kehidupan manusia yang pernah dibawa dosa, berada di dalam terang Kristus. Ini sesuatu yang begitu indah yang kita bisa lihat di dalam pengaruh Injil bagi dunia. Kelima, saudara lihat dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Ucapan syukur Paulus yang kelima adalah pelayanan Epafras, rekan sepelayanan. Kadang-kadang kita di dalam pelayanan, saudara, kita kurang bersyukur untuk rekan pelayanan kita. Kadang kita lebih banyak ngedumel terhadap rekan pelayanan kita. Kalau rekan pelayanan kita malas, ya kita berdoa supaya dia bertobat kan ya. Tapi kalau dia adalah seorang yang cinta Tuhan, berkomitmen, memberi diri, bertanggung jawab dalam pelayanan, betapa kita bersyukur untuk rekan pelayanan kita. Paulus lihat Epafras bukan hanya sekedar kaum awam, tapi Paulus melihat kaum awam ini adalah alat di tangan Tuhan untuk meletakkan dasar Injil yang sejati dalam jemaat Tuhan. Yang tidak dikerjakan oleh Paulus, tapi Tuhan pakai jemaat awam ini. Epafras disebut sebagai kawan pelayan yang kami kasihi. Seorang awam pekabar Injil yang mana dia mendirikan 3 mata jemaat. Kolose, Laodikia, Hierapolis. 3 mata jemaat ini didirikan oleh orang yang tidak memiliki otoritas rasuli, tetapi setelah dia dengar Injil, Injil itu menawan hati dia, menggerakkan dia untuk pergi dan beritakan Injil, mulai daripada kampungnya, Kolose, lalu di wilayah sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur untuk seorang rekan pelayanan yang mengasihi Tuhan, memperjuangkan pekabaran Injil, habis-habisan untuk Injil, ini adalah sesuatu yang worth it untuk dilakukan. Bapak Ibu, kita harus bersyukur kalau di dalam gereja kita Allah menempatkan pengurus-pengurus atau jemaat awam yang dipakai Tuhan dengan komitmen hati yang luar biasa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena tidak semua orang diberikan hati yang demikian. Tapi kalau ada orang yang demikian, saudara harus hargai dia. Saudara harus kemudian mengucap syukur kepada Tuhan karena itu karunia Allah bagi gereja. Kalau Allah tidak bangkitkan orang-orang yang demikian, bagaimana kerajaan Allah bisa kemudian dinyatakan di dalam gereja, dinyatakan dalam dunia, kalau Tuhan tidak bangkitkan orang-orang hati yang punya komitmen, tanggung jawab, pelayanan sevisi dengan Injil Kristus. Maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan beri itu dalam gereja kita. Kalau mereka punya kekurangan, doakanlah mereka. Tapi juga jangan abaikan, ada hati yang mengasihi Tuhan, komitmen, tanggung jawab, perjuangan, pengorbanan yang mereka berikan untuk Injil Kristus. Paulus bersyukur karena rekan sepelayanan ini. Maka hal yang kedua yang kita lihat adalah doa. Kalau ucapan syukur tadi kita melihat ekaristi dengan 3 inti itu, lalu kemudian dijabarkan dalam 5 ucapan syukur Paulus kepada Tuhan atas segala pekerjaan Allah dan Injil Tuhan yang terjadi dalam kehidupan jemaat Kolose. Sekarang saudara dan saya melihat mengenai doa. Di dalam doa saudara menemukan ada 4 poin doa yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi jemaat. Dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 kita ketemu di situ Paulus berdoa agar Allah memberikan kepada jemaat Tuhan segala hikmat dan pengertian yang benar atau rohani. Menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat dan pengetahuan adalah 2 hal yang tidak boleh dibuang salah satunya. Hikmat tidak mungkin ada tanpa pengetahuan. Pengetahuan tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah tanpa hikmat. Dua-dua harus ada bersama-sama. Hikmat berbicara mengenai kemampuan untuk menerapkan firman Allah secara praktis dalam berbagai bidang kehidupan. Kemampuan untuk menerapkan firman secara praktis dalam berbagai bidang hidup. Tapi pengetahuan atau pengertian berbicara mengenai 2 dimensi pengetahuan akan Allah dan kehendak Allah. Dimensi objektif dan dimensi subjektif. Dimensi objektif berbicara mengenai
seluruh kehendak Allah, firman Allah, yaitu wahyu Allah yang dinyatakan kepada kita di dalam PL dan PB. Firman Allah yang merupakan pewahyuan diri Allah kepada kita. Ini adalah sumber pengetahuan yang objektif. Iman tidak mungkin lahir tanpa pengetahuan objektif ini. Makanya Alkitab bilang iman timbul daripada pendengaran akan firman Kristus. Yang berarti ada pengetahuan yang objektif, pengetahuan yang menjadi dasar daripada iman itu. Tapi di sisi yang lain, pengetahuan itu memiliki dimensi subjektif, yaitu pengalaman kita. Allah beri firman demikian. Bagaimana firman itu dialami dalam kehidupan kita secara subjektif. Ada pengalaman. Contoh, seorang anak kecil ketika kita memberitahukan kepada anak kecil itu, jangan pegang setrika yang lagi dicolok di listrik. Panas, nanti kamu kena listrik. Panas itu, jangan. Tapi anak kecil namanya ingin tahu kan ya. Panas setrika yang dicolok di listrik, jangan dipegang, nanti tangan kamu luka atau terbakar. Itu pengetahuan objektif. Tapi anak kecil yang ingin tahu, ingin punya pengalaman, bukan? Pengalaman terhadap pengetahuan objektif itu. Lalu di luar misalnya, pengawasan kita, dia sentuh setrika yang panas itu. Begitu sentuh dia berteriak, "Mama!" begitu. Nangis-nangis. Kenapa? Luka, terbakar. Karena apa? Dia sentuh setrika dalam kondisi panas yang dicolok di listrik. Pengalaman, dia tahu apa artinya panas. Lalu dia teriak, dia menangis. Pengetahuan selalu melibatkan dua aspek ini. Aspek rasional atau pengetahuan objektif dan aspek pengalaman yang kemudian membentuk kita supaya kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik. Dan ketika kita mengambil keputusan itu membutuhkan hikmat. Pengetahuan ini diterapkan dalam kehidupan kita. Maka kita butuh hikmat. Bagaimana tekniknya? Bagaimana caranya untuk kemudian menerapkan firman itu dalam kehidupan kita? Waktu saya belajar mobil, saya cuma tahu injak gas maju. Kalau begitu suruh mundur, parkir, wah, parah berat begitu ya. Tapi pelatih itu selalu ajarin, kasih tahu caranya bagaimana. Tapi waktu saya praktik Bapak Ibu, itu mobil nggak mundur-mundur. Bahkan itu mobil waktu pertama bilang kiri, saya sepertinya ke kiri, tapi ke kanan. Jadi pertama lama-lama dia marah. Ini kalau kayak begini nih, saya nggak bisa latih lagi nih, karena kamu nggak tahu mana arah gitu. Jadi itu sesuatu yang kayaknya bikin pusing orang juga yang melatih kan, karena kita nggak punya kemampuan untuk menerapkan apa yang kita tahu, begitu kan ya. Ini namanya hikmat. Maka dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, saudara, kita perlu berdoa seperti Paulus berdoa. Bukan saja berdoa bagi jemaat, tapi juga bagi hamba Tuhan. Orang yang cerdas, punya pengetahuan teologi, belum tentu dia punya hikmat. Orang yang pintar, belum tentu orang yang berhikmat. Hikmat dimulai daripada orang yang takut akan Tuhan. Sehingga hati yang dipenuhi oleh firman, hati yang digerakkan oleh firman, hati yang diarahkan oleh firman, itu yang memungkinkan saudara dan saya memiliki hikmat. Kemampuan menerapkan firman secara praktis mengandaikan saudara mengetahui firman. Bagaimana bisa menerapkan kalau tidak tahu firman? Maka di sini saudara dan saya melihat betapa pentingnya doa Rasul Paulus supaya jemaat menerima segala hikmat dan pengertian yang rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu hal yang sangat menyedihkan juga kalau Bapak Ibu tahu mengenai seorang teolog, seorang pengkhotbah yang besar, tetapi kemudian belakangan ini dia jatuh di dalam dosa. Sesuatu yang sangat menyedihkan, tetapi itu menunjukkan kepada kita bahwa seorang hamba Tuhan yang besar, seorang pengkhotbah yang besar, seorang teolog yang besar membutuhkan anugerah Allah, hikmat tiap-tiap hari supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Sesuatu yang sangat menyedihkan saudara kalau kita mengetahui hal ini. Dan ini adalah seorang hamba Tuhan yang dari garis reform saudara, dan pernah diundang berkhotbah di RMCI. Sehingga itu menjadi suatu kesukaran tertentu. Sehingga doa ini menerima segala hikmat pengertian yang rohani adalah doa yang kita perlu naikkan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Betapa kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan pengertian daripada Tuhan. Dan pengertian itu selalu berhubungan dengan pribadi, karya Allah, kehendak Allah yang dikaitkan dengan kehidupan pribadi kita.
Apa kehendak Tuhan dalam bisnis saya? Apa kehendak Tuhan di dalam studi saya? Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan berpacaran saya? Apa kehendak Tuhan di dalam berbagai macam bidang-bidang hidup kita? Maka hikmat pengetahuan selalu dikaitkan dengan pribadi, karya dan kehendak Allah, dan kehidupan pribadi, lepas pribadi, dan komunitas umat Allah. Jadi di sini saudara dan saya lihat betapa pengetahuan teologia, pengetahuan kebenaran harus diterapkan dalam kehidupan keseharian. Supaya apa? Paulus bilang, supaya kita berjalan di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kita lihat di dalam ayat 9 dan ayat 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi hikmat dan pengertian adalah untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini saudara, hidup yang layak, hidup yang kudus, hidup yang menghasilkan buah tidak lepas daripada hikmat dan pengetahuan. Karena itu mari kita memberi diri kita sebagai orang-orang percaya untuk belajar firman. Belajar firman terus menerus dan minta Tuhan, Tuhan beri saya hikmat bagaimana menerapkan firman dalam situasi hidup saya yang spesifik. Kedua, doa daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan adalah supaya mereka bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh. Pengetahuan objektif, subjektif, hikmat memimpin saudara dan saya kepada pertumbuhan di dalam pengetahuan itu. Seorang penulis dan teolog mengatakan begini, pengetahuan tentang Tuhan, tentang kehendaknya, akan membentuk suatu siklus kehidupan rohani. Siklus kehidupan rohani yang menuntun saudara untuk semakin dalam memenuhi tujuan kekal Allah dalam hidup kita. Saya ulang, bertumbuh itu berarti menyebabkan saudara dan saya makin dalam, bukan saja dalam pengetahuan kita, tetapi makin dalam untuk melakukan kehendak Allah, menggenapkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi seharusnya orang yang makin kenal Tuhan, makin berjuang untuk taat Tuhan. Orang yang makin kenal firman, berjuang untuk sungguh-sungguh menghidupi firman. Maka bertumbuh berarti saudara berpaut terus-menerus kepada kehendak Allah. Bertumbuh berarti saudara terus-menerus dipenuhi oleh firman dan kemudian digerakkan oleh firman, melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Itu menjadi siklus yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan akan mengalami apa yang disebut dengan stagnansi. Saya berapa kali bicara mengenai stagnansi, saya rasa Pak Tama juga sudah bicara mengenai stagnansi. Stagnansi secara rohani itu dosa. Ada satu pemuda kami yang di Depok, dia bilang begini, stagnansi adalah sesuatu yang wajar, bukan? Sesuatu yang wajar terjadi dalam hidup orang percaya. Lalu ketika kami membaca Alkitab dan kami menganalisanya secara teologis, kami bilang tidak, itu bukan wajar, itu tidak wajar. Bahkan kalau saudara membaca tulisan daripada Jonathan Edwards mengatakan bahwa stagnansi terjadi ketika hati saudara sudah tidak lagi terikat kepada Tuhan dan hati saudara sudah tidak lagi terikat kepada firman. Itu stagnansi. Maka stagnansi bukan nanti pada saat saudara malas ke pelayanan, malas ke gereja, bukan. Stagnansi itu nampak mulai daripada hati saudara tidak lagi berpaut kepada Tuhan, hati saudara sudah tidak lagi terikat kepada firman Tuhan. Itu stagnansi. Dan Alkitab berkata bahwa itu suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Maka orang yang bertumbuh dalam pengetahuan tidak boleh stagnan dalam iman dia, tetapi dia harus terus-menerus dipenuhi oleh firman dan harus terus-menerus makin dalam mengerti pikiran Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, lalu dia menerapkannya, melakukannya, menggenapkan kehendak Tuhan dalam kehidupan dia. Itu bertumbuh. Ada perjuangan, ada pengorbanan,
habis-habisan untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Saudara ingat satu kalimat daripada Rasul Paulus ketika dia berhadapan dengan pemuka Romawi. Dia mempertanggungjawabkan panggilan dia, lalu dia bilang begini, terhadap panggilan itu tidak pernah aku tidak taat. Dia bilang, kepada panggilan itu tidak pernah aku tidak taat. Dan itu terbukti. Dia berjuang sampai titik darah penghabisan. Paulus dipancung, dibawa ke kekaisaran daripada Nero. Dia berjuang, dia tahu bahwa melalui ini firman Tuhan tergenapi. Dia tahu bahwa melalui jalan yang sukar ini, dengan darah dicurahkan, maka kehendak Allah tercapai. Itu bertumbuh, saudara. Persoalannya kita ini makin tahu firman, makin saudara dan saya itu menjadi orang yang mengendapkan firman di otak saja, di hati saja, tetapi kemudian tidak dilakukan. Itu berbahaya besar. Bertumbuh membuat saudara dan saya hidup dalam firman dan membuat kita makin kudus, makin kudus, makin kudus. Sehingga pemahaman terhadap firman itu mendorong kita hidup kudus. Dan hidup kudus memperdalam pengetahuan kita. Saya ulangi. Pengetahuan akan firman mendorong kita hidup kudus. Dan hidup kudus memperdalam pengetahuan kita akan Allah. Ini hal yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah pengalaman kita ketika bergumul dengan firman. Ketika saudara pertama kali baca Alkitab, hari ini, pemahaman saudara tentang Kristus. Lalu kemudian, beberapa waktu kemudian, 10 tahun kemudian, saudara baca lagi. Dan ternyata waktu saudara lihat hidupmu, kok ternyata saya makin hari makin bertambah-tambah ya pengetahuan saya. Tapi juga makin hari kekudusan hidup saya makin bertambah-tambah ya. Dulu saya begini, sekarang saya sudah berubah. Dulu saya begitu, sekarang saya sudah berubah. Ini yang disebut dengan pemahaman mendorong kekudusan. Kekudusan memperdalam pemahaman. Saudara, itu sesuatu yang benar terjadi dalam kehidupan kita. Dan membuktikan bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Membuat kita bukan makin jauh dari Tuhan, tetapi membuat kita makin dekat dengan Allah. Makin hidup sesuai dengan pikiran-pikirannya Tuhan. Dan membuat kita makin rendah hati. Tuhan, setelah saya belajar firman, ternyata saya tahu saya begitu bodoh. Tuhan, setelah saya belajar firman, ternyata saya tahu saya kurang pengetahuan. Tuhan, saya berdoa, mohon ampuni Tuhan, karena ternyata saya pikir saya kuat menghadapi persoalan hidup saya. Ternyata saya begitu lemah. Dan di sini saya rendah hati mengakui pimpinan firman-Mu dalam kehidupan saya. Itu orang yang bertumbuh, saudara. Orang yang bertumbuh makin dekat Tuhan, makin kenal pikiran Tuhan, makin kenal karakter Tuhan, makin sadar Tuhan saya nggak layak. Makin sadar Tuhan saya orang berdosa. Makin sadar saya Tuhan, saya orang yang benar-benar gak layak untuk melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan layakkan saya, puji Tuhan. Bukan makin hari belajar firman makin sombong. Orang yang makin belajar firman makin sombong, itu adalah sama dengan setan. Tapi kalau dia adalah murid Kristus, dia makin rendah hati. Makin dia banyak belajar, dia tahu, dia makin banyak tidak tahu. Dan di situ dibentuk hatinya untuk terus bergantung kepada firman. Tuhan tolong saya, beranugerah kepada saya tiap-tiap hari. Tuhan tolong saya supaya saya bisa bertumbuh. Ketiga, doa daripada Rasul Paulus. Ayat yang ke-11. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Kenapa perlu dikuatkan? Orang yang sudah punya iman, punya kasih, punya pengharapan, Injil Tuhan bertumbuh dengan luar biasa dalam kehidupan jemaat itu. Kenapa perlu didoakan supaya dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan? Kenapa perlu? Karena manusia rentan jatuh dalam dosa. Karena manusia, sekalipun dia orang percaya, dia tidak bisa mempertahankan imannya tegak berdiri di hadapan Tuhan dalam seluruh kehidupan dia. Tidak bisa. Orang percaya jatuh bangun dalam imannya. Orang percaya sangat mudah kompromi dengan dosa.
maka orang percaya membutuhkan imannya dikuatkan hari lepas hari oleh kekuatan kuasa kemuliaan Allah. Bapak Ibu, betapa Allah itu gembala yang baik. Dia Tuhan yang menyediakan firman bagi kita. Dia Tuhan yang menyediakan rohnya bagi kita. Dia memberikan kepada kita kekuatan. Bukan saja dia menyelamatkan kita, tetapi dia mentransformasi kehidupan kita melalui roh dan firman. Sehingga transformasi ini menunjukkan kepada kita makin hari kita bukan makin lemah, tapi makin hari makin kuat di dalam iman kepada Tuhan. Ini kalimat yang Pemazmur itu mengumpamakan dengan begini, makin hari dia makin kuat berjalan ke Sion. Bukan makin hari makin lemah, tapi makin hari dia makin kuat berjalan ke Bukit Sion. Yang berarti Tuhan terus menguatkan dia sehingga dia berjalan ke Bukit Sion itu makin kuat. Kuat bukan secara fisik, tetapi kuat secara rohani. Berjumpa dengan Tuhan, menikmati Tuhan, dan hidup di dalam berkat-berkat penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena Allah hadir dan menguatkan jiwanya. Kekuatan Allah ini yang memungkinkan untuk doa Paulus katakan kepada jemaat, supaya jemaat bertekun dan sabar. Kita lihat ayat yang 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tekun dan sabar. Ini berbicara mengenai penderitaan karena Injil, penderitaan karena ketaatan kepada firman, penderitaan karena iman. Di dalam kekuatan kuasa kemuliaan Allah itu memungkinkan orang-orang di Kolose, jemaat Tuhan di berbagai tempat, dan khususnya Paulus juga tekun dan sabar sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kehidupan daripada Rasul Paulus ketika dia menderita, di dalam Filipi dia mengatakan, aku belajar untuk cukup, baik itu dalam kelimpahan, baik itu dalam kekurangan. Dia juga belajar untuk kemudian bertekun dan sabar dalam penderitaan sampai dengan kematiannya dengan memandang kepada kemuliaan Allah. Makanya Paulus bisa berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa saudara? Karena dia memandang kepada apa yang Allah berikan. Pengharapan itu menguatkan dia hari ini dan memungkinkan dia untuk terus berjalan di dalam ketekunan dan kesabaran. Kemuliaan Allah telah menguatkan Rasul Paulus sehingga Paulus berkata, darahku sekarang mulai dicucurkan. Tetapi semuanya itu dia anggap sebagai hal yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah berikan bagi dia. Sehingga Rasul Paulus dikuatkan oleh Allah terus-menerus untuk menanggung pergumulannya sampai dengan dia mati. Dan Paulus berdoa supaya jemaat di Kolose juga menanggung penderitaan, menanggung kesukaran di dalam kesabaran dan ketekunan seperti Rasul Paulus. Paulus berdoa supaya kita makin hari makin kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin waktu kami ada di ibadah penghiburan, orang tua yang meninggal ini 10 tahun terbaring sakit. 10 tahun tidak bisa gerak, bolak-balik susah karena tulang panggulnya itu patah. Jadi selama 10 tahun hanya tidur saja. Dan selama 10 tahun itu banyak orang datang berdoa, memberitakan firman kepada oma ini. Tetapi menarik kesaksian daripada menantu cucunya, tetapi dari menantu dia bilang begini, ketika dia pakai istilah emak, dia panggil emak, ketika emak itu mau meninggal dunia dan mereka ada di sekelilingnya dan berdoa bagi dia, mereka memberitakan firman, menyanyi, dan emak itu sempat memberikan respons. Memang tidak bisa lagi bicara, tapi waktu dia memberikan respons itu dia tersenyum dan kemudian seperti dia menerima apa yang disampaikan oleh anak cucunya. Baik itu doa, baik itu firman, baik itu puji-pujian. Lalu kemudian dia pergi dengan tenang sekali. Tapi 10 tahun penderitaan ketika diceritakan, tidak ada keluhan dari mulut si oma. Atau dia membuat anak-anaknya itu sampai susah payah urus dia. Tidak.
Dia tenang sekali menghadapi masalah ini dan kemudian dia diam saja, dan ketika orang datang menyanyi memuji Tuhan, dia bersuka cita, senyum bersuka cita. Sehingga menantunya, anak menantu, cucu semua waktu lihat itu semua, mereka sampai heran-heran sama emak ini atau oma ini, dan mereka bilang, emak sepanjang 10 tahun menderita tidak ada keluh kesah. Dan apa yang menguatkan emak sampai dengan matinya? Firman, pekerjaan Roh Allah dalam hidup dia. Dia sudah percaya Yesus, dia sudah terima Yesus, dan sampai dengan dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia menunjukkan iman dia tetap kepada Kristus. Bapak Ibu, itu yang disebut dengan dikuatkan oleh Kristus, dikuatkan oleh kuasa kemuliaan Kristus. Apa yang membuat kita kuat menanggungnya? Itu karena Kristus, karena firman, karena iman dan pengharapan di dalam Kristus. Keempat, terakhir, inti doa daripada Paulus kepada jemaat Tuhan adalah ayat 12-14. Dia berdoa supaya jemaat memiliki hati yang mengucap syukur dengan sukacita. Bukan saja Paulus bersyukur, tetapi jemaat Tuhan juga supaya mereka mengucap syukur dengan sukacita. Ucapan syukur itu bukan sekedar perasaan emosional yang muncul sewaktu-waktu atau dipengaruhi oleh situasi, tidak. Tetapi ucapan syukur itu lebih kepada suatu kesadaran jiwa bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita, dan hidup kita adalah semata-mata karena anugerah Allah saja. Ucapan syukur adalah kesadaran jiwa bahwa kita hidup dalam anugerah Allah saja. Baik itu dalam kesukaran, baik itu dalam kesukaan, baik itu dalam sakit, baik itu dalam sehat. Kita sadar bahwa dalam semuanya itu kita hidup oleh karena anugerah. Itu membuat saudara dan saya tidak putus-putusnya bersyukur. Bersyukur tidak ditentukan oleh situasi kita, tapi bersyukur ditentukan oleh kesadaran di mana Allah bekerja dan memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya saudara, ucapan syukur adalah tanda seseorang telah mengalami anugerah Tuhan. Semakin orang itu bersyukur, orang itu sudah semakin mengalami anugerah Tuhan. Semakin orang itu kurang bersyukur, berarti dia sedikit mengalami anugerah Tuhan. Contoh, kalau saudara masuk di dalam pengkhotbah awam waktu lalu di dalam KKR regional, kenapa si sulung itu mengeluh, bahkan marah kepada ayahnya, tidak bersyukur untuk segala fasilitas dan segala sesuatu yang Allah berikan, yang digambarkan dengan Bapa itu ya. Bapa itu kan menggambarkan Allah ya. Anak sulung ada di rumah Bapa, tetapi dia tidak bersyukur. Sedangkan anak bungsu yang pulang dengan keadaan yang sekarat itu, tetapi kemudian dia bersyukur untuk penerimaan sang Bapa yang menggambarkan penerimaan Allah atasnya. Saudara, si sulung tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak pernah menikmati anugerah. Si bungsu bersyukur karena dia menikmati anugerah. Maka ucapan syukur adalah tanda orang itu sudah menerima anugerah atau tidak. Makin kurang bersyukur, makin saudara tidak pernah mengalami anugerah. Makin saudara bersyukur, saudara sesungguhnya menyatakan anugerah Allah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Maka ucapan syukur adalah suatu hal yang menjadi tanda kehadiran anugerah Allah dalam kehidupan kita. Dan karena itu, kita perlu melatih diri kita. Melatih diri kita untuk terus melihat berkat-berkat Tuhan, merayakan berkat-berkat Tuhan, baik dalam keselamatan, baik dalam penciptaan, baik dalam pemeliharaan Allah, penopangan Tuhan. Mari kita belajar menghitung berkat Tuhan satu demi satu, mensyukurinya di hadapan Tuhan. Bahkan Paulus menguraikan bagaimana tindakan Allah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kuasa kerajaan anaknya oleh kuasa penebusan Kristus. Semuanya itu saudara harus benar-benar ucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita belajar menghitung berkat Tuhan. Jika kita sudah berhenti menghitung berkat Tuhan, mungkin sesungguhnya kita sedang dalam kondisi stagnansi. Mungkin kita sedang dalam kondisi kecewa dengan Tuhan. Mungkin kita sedang dalam kondisi kita anti kepada Tuhan. Ada seorang pemudi yang sampai satu titik dia mengatakan bahwa dia tidak mau berdoa. Dia sangat kecewa dengan Tuhan, dan ketika dia menganalisa Alkitab, justru dia menemukan bukan suatu kekuatan daripada Tuhan, tetapi malah dia menemukan Tuhan tidak konsisten. Tuhan itu inkonsisten. Tuhan tidak bisa dipercaya, Tuhan tidak bisa diandalkan.
Lalu dia bilang begini, kalau Tuhan bisa mendisiplin kita dengan silent treatment, maka saya pun bisa kemudian seperti berespon kepada Tuhan dengan silent treatment juga. Wah, waktu dia ngomong begitu, saya bilang begini, apa hak saudara sebagai ciptaan untuk meresponi pencipta dengan silent treatment? Pikir baik-baik identitasmu. Bagaimana mungkin engkau bersikap silent treatment kepada Tuhan sebagai pembalasan dendammu kepada Allah yang silent treatment terhadap engkau? Harusnya kamu tanya, kenapa Allah diam? Bukankah diam juga adalah suatu alat komunikasi? Kalau anak saya ngotot terlalu banyak, cerewet terlalu banyak, saya diam. Padahal saya sudah jawab, tapi kalau ngotot lagi saya diam. Diam itu alat komunikasi. Kasih tahu posisi kita apa. Makanya saya bilang, apa hakmu sebagai ciptaan melakukan hal itu kepada Allah sang pencipta? Dia diam dan dia pikir. Saya bilang, perhatikan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan, engkau tidak sembarangan memperlakukan Tuhan. Maka ucapan syukur membawa engkau dan saya sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan. Maka jika Tuhan memelihara kita, Tuhan memberikan kepada kita perlindungannya, berkat-berkatnya, sekalipun itu kecil, Tuhan terima kasih. Kalau bukan Tuhan, siapa saya Tuhan, sehingga saya bisa menyediakan bahkan perkara yang paling kecil. Urusan makan minum pun itu diberikan Tuhan bagi kita. Maka mari kita sebagai gereja Tuhan belajar bersyukur, belajar hitung berkat Tuhan, sehingga melaluinya kita merayakan anugerah Allah yang telah Allah berikan hari lepas hari dalam hidup kita. Entah saudara akui, entah saudara tidak akui, tetapi saudara pasti hidup dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpuji-pujilah nama Tuhan, Allah yang mencipta dan menyelamatkan kami, yang telah memanggil kami keluar daripada kegelapan ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekal, Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang begitu besar. Terima kasih untuk segala berkat kasih karunia Tuhan dalam Kristus. Injil-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Karena kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan tidak bisa diukur oleh segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kebaikan Tuhan melampaui ciptaan. Dan kami berterima kasih karena kami menerimanya dari tangan Allah yang mengasihi kami. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan memiliki jiwa yang mengucap syukur dan berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Jadikan kami seperti Paulus, seperti jemaat Kolose yang merayakan akan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan jemaat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.